Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi dalam podcast Escape Close dan kali ini teman ngobrol kita adalah Bung Ferry Amsari. Kita sudah kenal semua dan saya kira kalau mengikuti perkembangan hukum di Indonesia, saya kira tidak ada yang tidak mengenal dia. Assalamualaikum, Bung Ferry. Waalaikumsalam, Prof. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Prof. Sehat Sehat-sehat ya. semua. Wah, apalagi dengan Garuda di dada ya. Luar biasa nih. Eh, Bung Ferry, kita akan ngobrol-ngobrol soal abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Pak Hasto ya. Tapi ya kita mulai dulu mungkin dengan kenapa juga Pak Tom Lembong harus diadili dan kemudian harus diputus bersalah oleh pengadilan Tipikor ya Jakarta Pusat. Itu dulu mungkin ya. Bung Ferry, karena Iya. saya belum mendengar langsung nih dari Bung Ferry. Apa opini Bung Ferry mengenai proses peradilan itu sendiri ya sebelum kita nanti bicarakan soal abolisi dan amnesti. Silakan, Bung Ferry. Ya, sedari awal dua perkara ini saya letakkan dalam perspektif politik dan hukum tata negara sebagai eh, political trial, Prof. Hmm, Peradilan politik ya. Dalam konteks sejarah, peradilan politik itu biasa ada yang benar, ada yang salah gitu ya. Yang hmm, jelas biasanya untuk menghukum lawan politik. hmm. Nah, nuansa itu kentara karena kasus ini kan sebenarnya sudah mendam cukup lama, Prof. Dua-duanya ya, Dua- dua-dua kasus ini Dua-dua ya. kasus Hmm, ini sudah mendam cukup lama. ya, ya. Dan kasus yang membuat publik heboh itu tentu saja kasus Thomas Lembong karena ada beberapa kejanggalan yang sangat unik di dalam perkara Hmm, itu termasuk yang paling menjadi perhatian publik adalah putusan. ya, ya, ya. Nah, Hmm. saya sebenarnya malu kalau cerita putusan konteks ini. Malu sebagai orang hukum atau gimana nih, Bung Ferry? Ini untuk cakrawala jaksa maupun kuasa hukum Tom Lembong Hmm, banyak membahas soal mens rea, niat jahatnya. hmm, hmm, Eh, yang unik adalah ketika masuk ke fase soal mens rea, hakim mengatakan tidak ditemukan niat jahat. hmm. Tetapi ada kelalaian. Nah, ini bagi saya dua hal yang berbenturan Ya, ya, menurut pemahaman saya dalam konteks hukum pidana. ya, ya. Di kami ketika belajar soal pidana, eh, baik dalam konsep common law maupun Ya, civil law, hmm. sebenarnya ceritanya sama karena ini Ya, betul. cara pembuktian kejahatan ya, 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 bukan prosedural law-nya, bukan ya. criminal procedural law. Yang Hmm, wajar berbeda-beda antara hmm. common dan civil, atau masing-masing negara punya tabiatnya sendiri. Ya, Tapi ya. untuk menceritakan bahwa seseorang dapat dipidana, Mhm, itu sama. Actus reus mhm, dan mens rea-nya ya, harus mampu dibuktikan beriringan. mhm, Makanya di dalam azas itu kan kalau cerita mhm, profesor-profesor saya lama ya, Hans Raff mhm, Sonderschule itu terngiang-ngiang di mhm. kepala kan. Ya, ya, ya. Apa actus facit reum Mhm, nitis ya, mensit rea gitu ya. ya, ya. Bahwa bukan perbuatanlah yang jahat, Mhm, tetapi pikiranlah yang jahat kan begitu ya. mhm, ya, ya. Dan kita diajarkan bahwa memang bahwa pembuktian mens rea sangat penting. Actus reus bisa Mhm, saja terjadi, tetapi belum tentu karena niat jahat. ya, ya. Bahkan dalam contoh-contoh tertentu, apa bahwa bisa saja dia ada menyadari Mhm, dan dianggap sebagai bagian dari mens rea, tetapi mhm, bukan dikategorikan mens rea. Saya contohkan ya, Prof. mhm, Ini Prof harus anggap ini mhm. orang yang belajar nih, Prof. Jadi saya contohkan dari pemahaman saya, orang dianggap dolus begitu ya karena dia purposely knowingly gitu ya. Mhm, ya, Dia ya. dengan sengaja dan mengetahui akibat Mhm, dan segala macamnya. mhm, Ada juga orang tidak bisa dianggap melakukan mens rea mhm, meskipun purposely dan knowingly. mhm, Misalnya orang di bawah ancaman diperintahkan untuk membunuh orang lain. mhm, Dia mhm, tahu akibatnya, ya, mhm, knowingly dia.
Ya, tetapi ya. dia tidak bisa dikatakan melakukan mens rea karena di Hmm, bawah ancaman. Itu ada tuh hmm, hmm, penjelasan pidananya, saya pikir, Prof. hmm, hmm, Nah, ini tidak dijelaskan apakah kemudian maksud dari hakim bahwa ada kelalaian adalah bagian mens rea, karena hakim sudah mengatakan tidak ada mens rea. hmm, Padahal sependek pengetahuan saya, kalau dia dolus, mestinya dia akan hmm, terkategori purposely atau knowingly. hmm, hmm, Kalau dia culpa, dia akan hmm, dikategorikan hmm, recklessly atau hmm, negligent, gitu ya, sembrono atau lalai. Nah, kok terjadi benturan begitu dalam sebuah putusan, Prof? Nah, itu hmm, hmm, saya ya, menarik sekali. Ini tidak ya, dijawab dengan sempurna oleh hakim. Jadi ya, ya. ini menjadi kecurigaan, kenapa terjadi Hmm, begitu. Yang paling hebat adalah ketika hakim mengatakan Tom dapat hukuman dan itu bagian dari yang memberatkan karena dia menganut paham ekonomi kapitalis. ya, 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 Bagaimana mungkin paham bisa dihukum, ya, dipidanakan begitu ya? ya, ya. Padahal banyak sekali orang yang kemudian katakanlah memahami atau kemudian menggunakan paham ekonomi kapitalis sebagai cara Hmm, dia hmm, melihat ekonomi. Bahkan, mohon maaf, Prof, ada presiden tuh di negara antah berantah hmm, kerjasama dengan Amerika hmm, yang merupakan negara kapitalis terbesar di muka bumi, gitu ya. ya, Apakah ya, presiden itu harus dipidana juga, begitu kan? ya, ya. Bagi Karena saya karena berpaham ini sebuah kapitalis ya. karena berpaham kapitalis dan katakanlah dia sedang bekerja sama dengan negara paling kapitalis, apakah kena pasal 55, begitu ya? Iya, iya. Ya, Ya jadi memang memang banyak yang ini baik. ya putusan itu banyak yang memang eh, bikin para ahli hukum pusing ya. Nah, sekarang gini, Bung Ferry ya. Tadi putusan itu memang kita sudah mengkritisi ya, Pak. Saya kira saya Hmm, juga mengkritisi, Bung Ferry mengkritisi, banyak ahli mengkritisi ya. Dan sekarang menurut Bung Ferry ya, sebetulnya lebih pas bahwa nanti di tingkat banding itu dibebaskan karena memang sebetulnya aktus reus pun juga dipersoalkan ya kan. Aktus reusnya betul. juga dipersoalkan soal unsur-unsur itu ya memperkaya, melawan hukum dan sebagainya itu Hmm, kemungkinan besar juga tidak terpenuhi plus mens rea juga tidak. Jadi sebetulnya kalau bagi Bung Ferry ya lebih tepat mendingan pada tingkat banding itu dibebaskan gitu ya. Atau memang dengan adanya keputusan dari presiden sebagai kepala negara ini sudah tepat karena dipuji-puji oleh banyak orang ya. Saya dengar, saya baca di berita Bung Ferry nih yang agak beda nih. Apa Bung Ferry opininya soal ini? Di Silakan. konstitusi itu ada dua ayat di pasal 14, Prof. Undang-Undang Dasar 1945. Ayat satu itu murni bicara soal konsep hukum. Orang diberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi pertimbangan yang diberikan kepada presiden melalui Mahkamah Agung untuk dapat grasi dan rehabilitasi. Nah, sementara di pasal 14 ayat 2 itu bicara pendekatan politik. Pemaafan presiden atau pardoning powers-nya presiden itu terhadap relasi-relasi politik yang ada. Makanya presiden memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Permintaannya kepada DPR, institusi politik begitu ya. Maka kalau dilihat sejarahnya, amnesti itu untuk banyak orang yang terlibat kejahatan melawan negara. Kudeta, amar begitu ya, pemberontakan semua begitu. Ya, Sejarahnya betul. juga mengatakan begitu, Prof. Ya. Kalau ditarik lurus ke zaman Romawi Yunani kan ada 13 raja-raja kecil yang melawan kekaisaran besar di Hmm. kala itu. Kalah 13 ini, tapi raja berpikir kalau dia menghukum mati 13 raja kecil ini, pergolakan tidak akan berhenti. Ya, Maka ya. dia menggagas konsep amnesti, memberikan pengampunan agar kemudian orang bisa bersatu. Itu gagasannya. Hmm. Di Indonesia juga begitu, Prof. Amnesti itu kebanyakan terjadi ke lawan-lawan politik ya, di Ya, ya, kasus Papua lah dan segala macam. ya. Saya pikir Budiman Sujatmiko juga dapat soal itu. Hanya satu kasus
di masa periode kedua Presiden Joko Widodo terjadi pemberian amnesti dalam kasus kekerasan seksual, baik Nuril itu, Prof. Ya, betul. Saya Ya, dan ya. Mbak Bivitri Susanti terlibat untuk memilih amnesti sebagai pilihan karena tidak ada cara lain. Ya, ya. Grasi itu butuh pengakuan bahwa dia melakukan tindakan jahat. Itu tidak mungkin korban kekerasan seksual kok harus ngaku dia melakukan Ya, kejahatan, kan? ya, ya. Rehabilitasi dia belum melalui fase penghukuman dan segala macam. Sehingga waktu itu kami menggagas berikan amnesti supaya cepat secara politis. Dan akhirnya baik Nuril terselamatkan dengan itu. Dan itu pilihan yang sangat-sangat unik, Prof, karena itu kasus kekerasan seksual. Nah, eh, terjadi perkembangan juga di banyak negara soal ini, tapi rata-rata juga orang akan bicara soal politis. Ada kasus yang sempat menghebohkan di Republik Ceko ketika Presiden Václav Klaus, nanti diperbaiki kalau ternyata apa bahasa Ceko saya tidak benar gitu ya. Václav Klaus itu kalau tidak salah pernah memberikan 100.000 rencana untuk amnesti dan berbagai pardoning powers-nya presiden. Dan itu heboh karena banyak kasus korupsi juga masuk ke dalam itu. Ya, ya, ya. Nah, itu heboh ya karena banyak masalah. Nah, di konteks Hasto timbul pertanyaan besar. Apakah dengan memberikan Hasto amnesti itu bermakna Hasto sedang melawan pemerintahan yang sah? Ya, Ini sebenarnya menjawab bahwa kasus ini politik gitu ya. Karena itu digunakan terminologi amnesti untuk menyatukan, itu alasannya. Jadi menarik ini pilihannya yang menurut saya timbul pertanyaan besar, apakah Hasto sedang melawan kekuasaan yang sah gitu ya. Apa bentuk perlawanan yang sahnya? Toh kasusnya adalah tindak pidana korupsi kan gitu. Ya, ya, ya. Untuk kasus Tom Lembong, lebih menarik lagi sejarahnya abolishing power itu berasal dari upaya negara, para raja-raja untuk menghentikan perbudakan. Mau diberhentikan dan kemudian jadi kekuatan konsep model ketatanegaraan untuk menghentikan berbagai perkara. Namun di dalam konteks Tom Lembong, bukankah Tom Lembong sedang mengajukan banding? Dia tidak senang dengan putusan tingkat pertama, dan dia ingin membuktikan bahwa putusan itu salah, kan gitu, konsep banding gitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah dia punya hak untuk membuktikan, tiba-tiba dihentikan perkara itu. Ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah takut dengan pembuktian ini? Kenapa takut? Apakah karena semua orang mengkritik proses yang aneh yang kita diskusikan di awal, sehingga makin terbuka keanehan dibanding begitu ya, dan orang membicarakan sembrautnya cara berhukum kita, sehingga akan menjadi gelombang besar yang kemudian malah menyerang pemerintah karena membiarkan orang tidak bersalah dihukum gitu ya. Nah, bagi saya juga ini pilihan yang aneh ya, dua orang yang sama-sama berbeda cara pandang dengan pemerintah, terutama pemerintahan yang lampau, tiba-tiba diajukan perkaranya, ya, dituntut dengan angka yang sama 77 begitu ya. Presiden ketujuhnya entah siapa begitu ya. Oh, nyambung ya, nyambungnya ke sana ya. Oke, oke. tapi saya meyakini ini perlu dijelaskan kenapa kemudian ada korelasinya antara presiden yang lama dan presiden yang sekarang. Karena begitu kasus ini dihentikan dengan amnesti dan abolisi, pertanyaan besarnya, sepertinya presiden ke-8 tidak ada problematika dengan dua orang ini. Ya, Pertanyaan ya, ya, besarnya ya. berikutnya adalah siapa yang punya masalah dengan dua orang ini, gitu ya? Ya, ya. Bukankah dua orang ini dulu adalah pendukung presiden sebelumnya Ya, ya. Ya, ya, yang betul. mensupport, satu melalui partai, satu melalui tim sukses. Dan ini jadi kejanggalan yang menarik karena dua orang yang pendukung ini pada berakhirnya masa presiden yang lama, dia adalah dua orang yang menentang presiden yang lama. Ya, Jadi ya, ini ya, korelasi yang menarik. ya. Kebetulan, Prof, yang menariknya lagi,
dua orang ini ditangani oleh bekas kekuasaan presiden, quote and quote. Mhm. Pertama, KPK Ya, adalah ya. pilihan presiden yang lama. Iya, 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 iya. Komisionernya maksudnya. Komisionernya adalah pilihan Oke. presiden yang lama. Mhm. Presiden yang lama itu adalah presiden yang pertama yang Mhm. bisa memilih pimpinan KPK 3 kali. Yang lain Iya, 2 kali semua ya. iya, iya. Nah, sementara Jaksa Agung di kasus Tom Lembong Mhm. adalah Jaksa Agung yang dulu juga dipilih oleh presiden yang lama. Iya, Jadi bagi saya ini iya. ada titik-titik yang perlu dijelaskan ke publik. Apakah kemudian ada korelasinya karena kebetulan juga dua orang ini menyebut nama presiden yang lama baik di Mhm. luar perkara, di luar persidangan maupun di dalam persidangan. Ya, Tom Lembong misalnya mengatakan dia atas persetujuan presiden mhm. menggagas impor gula. Impor gula. Iya. Dan itu juga dilakukan oleh menteri-menteri yang lain yang Mhm. jabatannya sama dengan Tom Lembong. Iya, Dan presidennya juga sama. Jadi iya, iya, ini iya. menarik sebenarnya untuk menjelaskan apakah amnesti dan abolisi ini adalah bagian dari cerita drama mengkriminalisasi orang. Saya tidak dalam rangka mengatakan bahwa tindak pidananya tidak terjadi, tidak begitu, Mhm. Prof. Ini kan butuh Mhm. pembuktian Ya, ya. masing-masing. Dan menurut saya proses kemarin, terutama Tom Lembong, gagal Mhm. berupaya membuktikan ini dengan jernih. Tetapi yang ingin saya katakan adalah apakah ini menggunakan kasus untuk menyandera orang Mhm. sehingga kriminalisasi berjalan. Karena indikasinya menarik, Prof. Ini yang menarik juga kan semacam ada, kalau saya baca ulasan berbagai pihak ya, untuk khususnya untuk Tom Lembong ini kan semacam ada di simpang jalan ya. Misalnya tidak menerima itu, ada nggak sih hak untuk tidak menerima pemberian abolisi, Bung Ferry? Saya hampir, Apa itu sepihak gitu ya? Presiden memberikan ya, sepihak dan disetujui dan tinggal dilaksanakan, atau ada hak dari orang itu, enggak, saya mau nggak mau menggunakan fasilitas itu karena saya tetap mau meneruskan banding saya. Gimana itu ini secara se- konstitusinya? secara konsep tidak mungkin ditolak karena yang Mhm. abolisi dan amnesti itu kan diberikan kepada petugas negara ya, yang Oke. menuntut atau yang diberikan pengampunan, artinya ya tidak ada hal yang perlu dipidanakan, dan itu Oke. walaupun dikatakan sepihak juga tidak masuk akal Mhm. karena mana ada sih orang yang di titik tertentu ya, Prof, mau dihukum gitu ya. Kalau mau Mhm. melawan kayaknya di luar penjara jauh lebih baik. Iya, iya. Kalaupun ada, saya pikir itu tidak mungkin terjadi karena pasti aparat lebih patuh pada presiden dibandingkan dia memaksa Iya, iya. menjalankan proses itu. Oke, oke, menarik. Nah, gini, Bung Ferry, saya eh mengikuti tadi ya, banyak sekali karena ulasan ini sedang rame-ramenya. Ada yang menyatakan bahwa ya ini apa, semacam kekuasaan presiden ya untuk menghentikan politisasi kekuasaan kehakiman gitu ya. Saya bilang Hmm. ke beberapa teman-teman, Hmm. ini kan semacam paradoks ya. Paradoksnya itu gini, kan yang dilakukan presiden adalah ya sebagai ini tindakan politik gitu ya. Tindakan politik untuk menghentikan itu, menghentikan proses hukumnya itu agar politisasi kekuasaan kehakiman tidak berjalan. Tapi kan menggunakan politik untuk menghentikan agar kekuasaan kehakiman tidak dipolitisasi gitu ya. Ya. Semacam paradoks gitu. Bukan gitu ya? Ya, karena kalau dilihat konstruksi peradilan kita di pasal 24 Undang-Undang Dasar, kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka. Mhm. Jadi tidak boleh kemudian dicampuri. Mhm. Saya ingat, Prof, kalau di beberapa negara sivil, common law, ada putusan peradilan yang eksplisit disebutkan bahwa terpidana ini dijatuhi hukuman bla 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 dan atasnya tidak boleh diberikan pemaafan dalam bentuk apapun, gitu kan? Oh, iya, iya, Ada iya. putusan peradilan untuk menjaga kemerdekaannya. Ada begitu ya. Ya, tetapi ada pemahaman bahwa misalnya di sistem presidensial di Amerika, presiden itu punya kekuasaan pardoning yang luar biasa besar. Hanya dibatasi
untuk kekuasaan satu dalam urusan impeachment penyelenggara negara, karena di Amerika tidak hanya presiden yang diimpeach, tapi juga pejabat negara yang lain. Nah, begitu ternyata proses impeach jalan kepada penyelenggara, presiden tidak bisa memberikan pardoning powers-nya, karena itu terlarang. Kedua, timbul perdebatan apakah presiden bisa memberikan pemaafan untuk dirinya sendiri, gitu ya. Ini perdebatan dua ini. Tapi dalam konteks kita, kekuasaan pemaafan itu memang berkembang kemana-mana. Yang menarik dalam konteks dua kasus ini, Prof, kalau dilihat yang lalu-lalu, amnesti dan abolisi itu punya kecenderungan ketika mau diberikan, ada jarak waktunya dari proses pengadilan. Jadi putusan ingkrah misalnya setahun, 2 tahun begitu ya. Nah ini seketika, ya boleh dikatakan seketika lah ya, karena berapa hari setelah putusan presiden mengeluarkan amnesti dan abolisi ini. Jadi pendek sekali jaraknya. Jadi kesan intervensi kepada putusan peradilannya agak terang benderang. Tapi jangan-jangan sebagaimana putusan peradilan dan kejaksaan kemarin, saya melihat ini adalah langkah-langkah yang memperlihatkan clue ada sesuatu. Ya. Saya di posisi begini, Prof, bukan jaksa tidak tahu, hakim tidak tahu. Ya. Saya mau malah melihatnya, jangan-jangan mereka mau ngasih tahu bahwa kami menuntut atau memutus ini dipaksa sesuatu, begitu ya. Maka terjadilah hal yang nyeleneh-nyeleneh itu. Karena kan tidak lumrah saja, karena jaksa dan hakim-hakim kita sangat banyak pinter-pinter, begitu ya. Apalagi untuk jaksa ya, itu kan institusi struktural itu. Kalau yang maju di depan punya masalah pengetahuan lemah, tetapi itu sebagai kelembagaan mereka saling mengisi. Jadi yang pintar-pintarnya tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi bagi saya ini jangan-jangan sebuah clue saja. Kami dipaksa, gitu ya. Ini angka 7-nya diperbanyak sedikit. Jadi sebetulnya kejaksaan pun dengan keluarnya abolisi ini happy ya? Bisa dikatakan gitu ya? Kalau dia memang bertujuan memberikan clue ya, Prof. Jangan-jangan dia happy kan? Toh benar kan? Ini politik begitu ya. Maka diselesaikan secara politik. Lumrahnya mereka punya jangka waktu ya. Jangka waktu yang cukup panjang untuk kemudian akhirnya presiden mengeluarkan pertimbangannya untuk memberikan amnesti dan abolisi dan menyerahkannya kepada DPR. Nanti DPR baru kemudian berproses. Jadi saya menduga presiden sedang ngasih clue bahwa dia tidak nyaman dengan dua proses ini. Dia mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang bertindak di luar kekuasaan dia dan dia mau menghentikan tindakan itu dengan kemudian mengeluarkan amnesti dan abolisi. Oke, Bung Feris, ada dua poin yang saya ingin lanjutkan dari penjelasan tadi itu. Yang pertama gini, tadi walaupun saya bilang dengan sedikit berseloroh, apakah jaksa itu happy ya? Tapi ada juga yang tidak happy, atau mungkin banyak, karena menyangkut korupsi tadi, Bung Ferry ya. Maksudnya gini, menyangkut korupsi itu. Ini udah susah payah kami memproses perkara tipikor ya, jaksa maupun KPK saya kira ya. Sudah susah payah, ini panjang sekali prosesnya dan sebagainya. Nah, begitu sudah jadi, kenapa keluar keputusan politik ini? Nah, khawatir ke depan terjadi demoralisasi untuk penegakan tipikor. Itu gimana, Bung Ferry? Ya, jadi Prof, dalam catatan saya, ini putusan amnesti dan abolisi pertama terkait tindak pidana korupsi. Itu catatan saya, mungkin saja salah. Tapi saya mencontohkan Václav Klaus yang di Ceko, dia juga melakukan hal yang sama. Dan itu dikritik besar oleh publik. Konsekuensi dari memberikan amnesti dan abolisi di perkara korupsi adalah jangan-jangan ini jadi presiden buruk di dalam berhukum kita. Nanti presiden akan menggunakan kekuasaan yang sama untuk kasus-kasus korupsi yang lain, yang kemudian jelas-jelas terang benerang itu punya masalah besar. Nah, saya tidak terbayang kalau tiba-tiba presiden dengan sesuka hati ya mengeluarkan amnesti dan abolisi untuk perkara-perkara yang semestinya tidak bisa diberikan pemaafan karena dampak korupsinya juga luar biasa. Kalau kita lihat dalam konteks kasus Tom Lembong,
dampaknya adalah di soal internal partai satu, di Mhm. soal para pemilih satu di wilayah Sumatera Selatan, kalau saya tidak salah. Itu dampaknya. Eh, Tom Lembong hampir tidak bisa ditemukan dampaknya Mhm. karena satu gula yang dia siapkan impor untuk mencukupi jumlah keterbatasan stok gula yang Mhm. potensial terancam sebulan atau 2 bulan lagi. Ya. Jadi bahkan dampaknya pun patut dipertanyakan. Jadi sedikit sekali dampaknya. Tapi Mhm. bagaimana dengan kasus-kasus ya yang dampaknya luar biasa, yang potensial misalnya kasus potensi korupsi di MBG, kasus Mhm. korupsi zakat gitu ya, 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 kasus ya. korupsi pesawat jet pribadi dalam Mhm. penyelenggaraan pemilu dan dalam banyak hal, menurut saya itu dampaknya sistemik bahkan gitu ya. Mhm. Kalau ini Ya, ya. malah jadi presiden buruk dalam pemberantasan korupsi kita, khususnya untuk tindak pidana korupsi. Oke, oke. Ya sebetulnya sih betul sekali. Saya juga mengkhawatirkan, ada khawatiran itu karena banyak kritik-kritik juga. Ini kan banyak banyak isu-isu. Misalnya, alah orang menyebut soal misalnya kereta cepat, lah soal IKN segala macam Hmm, lah. Tapi oke, kita bicara mungkin pada lain waktu. Yang terakhir nih, Bung Ferry. Lalu siap. apa nih ikutan atau dampak atau implikasi politis dari keluarnya abolisi dan amnesti? Misalnya, apakah kemudian sama sekali tidak ada posisi karena semua dirangkul atau seperti apa, Bung Ferry? Ya, dalam konteks Hasto ya, yang paling saya khawatirkan adalah hilangnya oposisi. Karena kita dengar pidato Presiden Megawati ketika Hasto diberikan amnesti, beliau melalui perwakilannya menyatakan bahwa PDIP dan seluruh kadernya harus mendukung Presiden Prabowo. Satu mengatakan mendukung, tapi tetap di luar pemerintah. Dua hal yang Ya, ya. janggal di dalam konsep Hmm. koalisi. Dan kalau PDIP bergabung, tentu tidak ada oposisi yang kuat. Sama sekali Hmm. bahkan tidak ada oposisi yang duduk di parlemen. Dengan Ya, ya. sendirinya ini merusak gagasan pemerintahan yang baik, gitu ya. Hmm. Checks and balances hilang dan segala macam. Ya, Tom dan kelompoknya menurut saya sedang dibawa ke ruang yang quote and quote disandera dengan memberikan pemaafan di kasus ini. Dan Hmm. menurut saya itu juga sama-sama tidak sehat ya. Hmm. Ada partai yang sedang dilemahkan, ada kelompok non Hmm. partai yang juga sedang diperlemah dengan pemberian amnesti ini. Ya, Dan ya, ya. bayangkan kalau demokrasi kita tanpa ada kekuatan oposisi ya. Iya, iya, betul, betul. Dan nanti suara misalnya mahasiswa atau LSM atau aktivis atau cendekiawan yang mengkritik pemerintah gitu, terus tanpa ada ini ya, dukungan politik di parlemen ya. Jadi betul sekali ya. Itu saya kira Ya, cukup besar ya implikasi politik ke depan ya. implikasinya luar biasa besar, Hmm. sangat-sangat besar. Iya, iya, iya. Ya, Oke, makanya saya mendorong, Prof, ya, terakhir, Prof, paling penting untuk memastikan siapa yang menyebabkan mereka masuk proses hukum. ya, 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 ya. Itu yang belum Karena selesai ya. kalau Itu yang belum selesai ya. ya Kak, belum selesai. Hmm. Ini kalau Presiden ke-8 memberikan mereka pemaafan, timbul Hmm. pertanyaan siapa yang mendorong mereka masuk. Karena tidak mungkin Presiden ke-8 gitu ya. Iya, iya. Iya, iya. Nah, pertanyaan ini harus dijawab agar kita semua tidak biasa menggunakan kekuatan negara Hmm. untuk menghentikan secara politik lawan-lawan politik kita. Hmm. Jadi perlu ini dilakukan penelusuran yang lebih dalam, tindakan ini siapa pelakunya. Ya. Kalau kita mendengarkan dari dua figur ini, Hmm. mereka sudah sebut nama ini di balik Iya, iya. semua ini gitu. Kalau saya lagi-lagi saya mengikuti berbagai podcast dan juga berita-berita ya, ada orang mengatakan ya, seorang tokoh ya mengatakan, udah nggak usah dipertanyakan itu hak prerogatif presiden atau kewenangan presiden. Kalau menurut saya ya justru harus dipertanyakan kenapa presiden mengeluarkan itu. Tadi yang seperti Bung Ferry Hmm. katakan itu seperti ada clue ya, jelas ada kekuasaan kehakiman telah dibawa misalnya mulai dari penuntutan sampai peradilan dibawa untuk mensukseskan agenda tertentu gitu kan ya. Jadi itu harus dijawab tuntas ya, Bung Ferry ya. Ya, ya betul, Prof. Kan
Amnesti dan abolisi ini mempertegas bahwa political drama itu terjadi melalui peradilan. Mhm. Political trial ya, dramanya Ya, ya. berlanjut dan dibuktikan dengan pemberian amnesti dan Mhm. abolisi karena ini ruang politis. Ya, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita menggunakan pengadilan kita untuk drama politik semacam ini? Mhm. Jaksa harus menyusun dakwaan tebal-tebal, tuntutan tebal-tebal gitu, hakim membacakan Putusan putusan yang 1.500 tebal, halaman ya. 1.500 halaman, Ya, dan kalau ujungnya ya, ya. langsung ya, directly after gitu ya, begitu putusan keluar langsung diberikan amnesti. Kenapa Ya, butuh proses hukum ya, ya. yang kita anggap sebagai proses keadilan ini Ya, ya. panjang yang Mhm. membebankan kepada negara uang dan segala macamnya. Itu Mhm. aparat negara dipakai berhari-hari, Prof. Kalau Ya, Tom ya. Lembong 9 bulan gitu ya. 9 bulan ya. Kalau Mas Hasto mungkin tahunan itu prosesnya muter-muter ya. Nah, Ya. ini bagi saya pertanyaan yang harus dijawab dan harus dituntaskan. Boleh closing statement untuk kesempatan sekarang, silakan. Saya percaya, Prof, peradaban hukum itu tidak ditentukan oleh sikap cendekiawannya di kampus. Itu peradaban pengetahuan. Oke, oke. Sementara peradaban hukum itu malah ditentukan dalam putusan-putusan peradilan. Hmm. Itu puncak dan muara segala persoalan hukum. Hmm. Kalau putusan peradilan sudah bisa dipermainkan, Ya, menurut saya kita tidak punya peradaban hukum yang baik. Dan ya. itu bagi kampus adalah kesedihan yang luar biasa, terutama Hmm. kampus hukum, karena Ya. kampus hukum berharap orang yang lulus dari kampusnya mampu menciptakan peradaban hukum Hmm. melalui putusan-putusan peradilan. Oke, luar biasa sekali Bung Ferry. Saya kira itu quote yang patut untuk kita renungkan hari-hari ke depan. Terima kasih untuk kesempatannya Bung Ferry Kasih, ngobrol-ngobrolnya. Prof. Mudah-mudahan membawa manfaat ya, Amin, amin, amin. pengetahuan Makasih, dan Prof. juga semangat kita ke depan untuk selalu kritis menyikapi perkembangan hukum politik sosial di tanah air. Sahabat semua, itulah obrolan saya dengan Bung Ferry Amsari. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.